semuanya. Kami dari kelompok 8 akan membahas salah satu perjanjian perpajakan internasional, Yaitu Tax Treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Portugal. Materi ini mencakup dasar perpajakan internasional, evolusi perjanjian, dan analisis pasal-pasal penting, serta konsep maybe tax dan only tax yang memberikan kepastian dalam pengenaan pajak. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Amelia Pujastuti. nama saya Diva Bisya Nafri. Nama saya Tania Agustina Suherman. Nama saya Fidi Febriana. Nama saya Mangkira Meta Cesari. Pada segmen pertama, saya akan menguraikan latar belakang munculnya Tax Treaty. Di era globalisasi, kebutuhan untuk menghindari pemajakan ganda semakin mendesak. Indonesia menerapkan prinsip domisili untuk pengenaan pajak atas penghasilan secara global. Sedangkan untuk wajib pajak asing, penghasilan yang bersumber di Indonesia harus dipotong sesuai tarif yang telah disepakati bersama Portugal. Tax Treaty ini lahir sebagai solusi yang memberikan kepastian hukum serta mendorong investasi lintas negara. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 22 Desember 1995 di Lisbon, Portugal, dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1990. Pengesahannya dilakukan melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 89 tahun 2004 yang ditetapkan pada 26 Februari tahun 2000. Segmen kedua membahas dasar perpajakan internasional. Negara menerapkan dua prinsip utama, yaitu prinsip domisili dan prinsip sumber. Dengan adanya perjanjian ini, kedua prinsip tersebut disinergikan agar pengenaan pajak tidak menimbulkan beban ganda pada subjek pajak. Dokumen yang kita rujuk menjelaskan secara rinci mekanisme pemotongan atas penghasilan seperti dividen, bunga, dan royalti yang harus memperhatikan batasan tarif yang disepakati. Sejak inisiasi awal hingga pembaruan terakhir, Tax Treaty Indonesia-Portugal telah mengalami penyesuaian untuk mencerminkan dinamika ekonomi global. Perjanjian ini tidak hanya menciptakan kerangka hukum untuk pengaturan pajak atas penghasilan perorangan dan badan, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan para investor melalui mekanisme khusus untuk pembayaran lintas negara. Pada segmen ini, kita mendalami dua pendekatan penting. Yang pertama itu maybe tax, di mana mengacu pada kondisi di mana suatu penghasilan berpotensi dikenai pajak di kedua negara, tergantung pada interpretasi dan penerapan ketentuan dalam perjanjian. Pendekatan ini mensyaratkan mekanisme kredit pajak atau pembebasan sebagian agar tidak terjadi tumpang tindih. Yang kedua itu ada only tax, di mana menetapkan bahwa penghasilan tertentu hanya boleh dikenai pajak oleh satu negara saja, memberikan kejelasan bagi wajib pajak dan menetapkan batasan tegas mengenai yurisdiksi pajak yang berhak mengenakan pajak. Selain itu, materi ini juga membahas tentang analisis pasal apa saja yang berada dalam maybe tax. Yang pertama ada pasal 2 berisi tentang pajak penghasilan perorangan. Yang kedua ada pajak penghasilan badan. Lalu yang ketiga ada pajak tambahan atas pajak penghasilan badan. Lalu yang kedua ada pasal 6 berisi tentang penghasilan dari harta tidak bergerak. Pasal 10 berisi tentang dividen, pasal 12 berisi tentang royalti, pasal 13 berisi tentang keuntungan dari pemindah tanganan benda, pasal 16 berisi tentang imbalan untuk kreditor, dan pasal 17 berisi tentang artis dan olahragawan. Lalu selanjutnya ada analisis pasal yang berada dalam shall be taxable only. Pertama ada pasal 8 berisi tentang pelayaran dan penerbangan, pasal 14 berisi tentang pekerja bebas, pasal 15 berisi tentang pekerjaan dalam hubungan bebas, pasal 18 berisi tentang pensiunan dan pembayaran berkala, pasal 19 berisi tentang pegawai pemerintah, dan terakhir pasal 20 berisi tentang guru dan peneliti. Dalam praktiknya, penghasilan bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama ada only taxable in one state, biasanya di negara domisili. Contohnya itu ada jasa profesional individu, ada di pasal 14, yang hanya dikenai pajak di negara tempat tinggal, kecuali jika orang tersebut mempunyai fixed base di negara lain. Yang kedua ada maybe tax in both state, contohnya itu ada dividen di pasal 10 dan bunga ada di pasal 11.
yang bisa dikenakan pajak di dua negara, tetapi dengan batas tarif maksimal. Contoh kedua itu ada royalti, ada di pasal 12, juga termasuk dalam kategori ini. Pada segmen terakhir akan mengupas penerapan tax treaty melalui studi kasus nyata. Misalnya, sebuah perusahaan multinasional asal Portugal yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan adanya mekanisme kredit pajak, pembayaran royalti dan bunga tidak akan dikenai pajak ganda. Studi kasus ini menekankan peran perjanjian dalam memberikan solusi atas persoalan maybe tax dan only tax, sehingga memastikan setiap jenis penghasilan dikenai pajak secara optimal dan adil. Contoh lainnya, misal seorang konsultan dari Indonesia memberikan jasa konsultasi di perusahaan di Portugal. Menurut pasal 14, penghasilan itu hanya dikenai pajak di Indonesia, kecuali kalau dia punya tempat tetap di Portugal. Atau contoh lainnya, jika sebuah perusahaan Indonesia menerima bunga dari bank di Portugal, maka penghasilan itu bisa dikenai pajak di Portugal dengan tarif maksimum 10% dan Indonesia dapat memberikan kredit pajak untuk menghindari pemajakan ganda. Selain itu, perjanjian ini juga mengatur soal pertukaran informasi antar otoritas pajak yang tercantum pada pasal 26, lalu prosedur penyelesaian sengketa pada pasal 25, lalu non-diskriminasi terhadap wajib pajak asing pasal 24, dan kesimpulannya adalah Tax Treaty Indonesia-Portugal adalah alat penting dalam menciptakan sistem pajak yang adil dan efisien bagi kedua negara. Dengan perjanjian ini, penghasilan lintas negara dapat dikenai pajak dengan adil, tanpa double pajak, dan dengan transparansi yang lebih baik. Bagi pelaku usaha dan individu, pemahaman terhadap perjanjian ini sangat penting dalam perencanaan pajak internasional yang legal dan optimal. Kami sadar presentasi ini masih jauh dari sempurna, Tapi semoga bisa memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa jadi awal untuk diskusi yang lebih bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.